Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Aprilia Maharani dengan NIM 090128202532 akan menjelaskan materi Pancasila mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu paradigma? Paradigma merupakan terminologi yang mengandung konotasi dari sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, iptek, maupun dalam pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ialah yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia, di mana unsur jiwa dan rohani manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek ialah pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dengan irasional, mempertimbangkan maksud dan tujuan dari teknologi agar paham akan kerugian dan keuntungan yang tercipta terhadap manusia dan sekitarnya. Pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab, di mana pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Ketiga, pada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pengembangan iptek secara demokratis. Dalam mengembangkan iptek, haruslah menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya, siap untuk dikritik dan dikaji ulang. Pada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, lingkungannya. Selanjutnya ialah Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah Pancasila sebagai ideologi terbuka dan wawasan kebangsaan, yaitu nasionalisme. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam pengembangan politik ialah yang pertama, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Kedua, kemandirian
partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Keempat, ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Yang terakhir, pemilihan umum yang berkualitas. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dan budaya. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sosial dan budaya ialah: yang pertama, dihormati martabatnya sebagai manusia. Kedua, diperlakukan secara manusiawi. Ketiga, mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya. Keempat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kelima, merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi adalah: yang pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. Kedua, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, memiliki etos profesional, yaitu tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhadap waktu, dan ketetapan waktu. Selanjutnya, yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan. Perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional ialah: yang pertama, nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara, yaitu pengembangan pribadi warga negara. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem ataupun struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan atau stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi Pancasila kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.